Bagus ya Mas, ini gak ada sampah bersih. Oke, sebelum mulai pelajaran, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa supaya kita berjalan agama masing-masing gimana? Berdoa dulu kan. Oke, seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya bilang hadir. Nazmi Miftahullah. Hadir Ibu. Nisa Motala. Hadir Ibu. Putri. Hadir Ibu. Hilda. Hadir Ibu. Guru apa? Hadir. Muraipa. Hadir. Aulia. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke, sekarang siapa dulu terlebih dahulu gawainya? Ada apa nih? Coba silakan dulu gawainya. Oke, sudah disiapkan gawainya? Sudah dulu. Nih, untuk membakar semangat anak-anak, silahkan scan barcode di sini terlebih dahulu. Ibu akan memberikan asesmen awal. Karena memang soalnya sedikit, silahkan kerjakan 3 menit dari mulai sekarang. Sudah bisa masuk belum? Sudah bisa. Sudah bisa? Silahkan 3 menit dari mulai sekarang. Sudah beres? Oke, sudah bisa. Oke, gimana? Sulit nggak? Sulit. Ya, sulit. Nah, sekarang coba lihat, perhatikan ke depan. Ini ibu menampilkan gambar. Silahkan siapa yang bisa menyebutkan ada apa aja di gambar ini? Ada telur, ada makanan, ada bus, Ada dosor. oke, ada bus, ada pintu, oke, ada beras, betul, ada hidangan makanan. Betul. Nah, jadi di sini banyak sekali ya beragam komponen dalam satu gambar ini. Ini kenapa sih gitu ya? Ini tuh dianalogikan sebagai suatu keadaan yang ada di restoran. Di mana di restoran ini pasti ada dapur, betul kan? Di restoran ada dapur, terus kemudian di dapur pasti ada koki yang pasti mempunyai resep, dan nanti dari hasil masakan koki itu akan menyiapkan suatu hidangan makanan. Ibu, gitu. Ya, Bu, apa hubungannya si gambar ini sama pembelajaran kita di hari ini? Nah, tersarat kan mereka? Oke, itu semua akan terjawab ketika nanti kita semua telah menyelesaikan materi mengenai sintesis protein kayak gitu. Oke anak-anak, di dalam tubuh kita mempunyai sel-sel ya. Ada proses yang masya Allah sangat luar biasa sekali, di mana proses itu tuh mengambil atau ada suatu informasi genetik yang bisa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam tubuh kita gitu ya. Nah, sintesis protein ini tidak hanya suatu reaksi kimia saja, tetapi sintesis protein ini merupakan suatu dasar yang mempunyai fungsi biologis untuk kehidupan kita. Wah, menarik ya? Nah, untuk itu, mari kita gali sama-sama materi sintesis protein pada kali ini. Sudah siap? Siap! Bagus. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik itu mampu menyebutkan struktur sel dan komponen yang berperan dalam sintesis protein melalui kajian literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi struktur sel dan komponen yang berperan dalam sintesis protein melalui perencanaan suatu pembuatan proyek dengan tepat. Itu deh tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sesuai yang Ibu sampaikan tadi gitu ya, bahwa sintesis protein ini memiliki peran penting bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita. Maka dari itu, dengan dasar tersebut, bisa nggak ya kira-kira kita mengeksplorasi pemahaman sintesis protein ke dalam suatu proyek? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kalau bisa, coba. Tentunya apa? Gambar itu boleh. Bisa nggak gambar? Poster. Nah, berarti kalau misalkan itu termasuk ke dalam 2 dimensi. Nah, jadi sekarang kira-kira dari 2 dimensi, proyek apa sih yang bisa menggambarkan mengenai struktur sel dan komponen yang berperan untuk menggambarkan suatu proses sintesis protein ke dalam suatu 2 dimensi. Kalau misalkan memanfaatkan teknologi, proyek apa sih yang bisa memanfaatkan teknologi untuk memvisualisasikan suatu proses sintesis protein dengan efektif? Kalau misalkan dengan 3D juga, ini kira-kira proyek apa ya yang bisa menjelaskan suatu proses transkripsi dan juga translasi gitu ya, dan juga tahapannya bagaimana untuk divisualisasikan ke dalam suatu bentuk 3 dimensi. Nah, sekarang di sini Ibu sudah mempunyai 3 LKPD yang berbeda. Ini 3 LKPD ini berbeda ya. Nanti
kelompok kami udah kalian cara komponen terus sama proses transkripsinya juga udah tahu, jadi kami masih paham gitu kan. Oh iya, jadi kan kalau 3D itu bisa dilanjut dimanapun ya ibu, jadi kita lebih paham gitu ibu. Terus juga ya, kalau nambahnya sudah habis kan? Sudah ibu, basic mantap. Jangan lupa untuk tahapan penyusunan jadwal proyek kali di situ ya. Semangat, kasih ibu. Kalau kelompok 2 nih, kelompok Hilda, kalian mau pilih nama di proyeknya? Kami akan memilih proyek video kreatif. Oke, kenapa nih alasannya? Kenapa bisa memilih video kreatif? Karena kami memahami belajar dan kemudian dan juga kami juga ingin memperkenalkan pengalaman terkait komponen-komponen yang berkaitan terhadap tadi melalui video kreatif. Oke, kalau konsepnya sudah dibikin? Sudah good ya kalau mau Hilda. Oh, untuk tahapan penyusunan jadwalnya nanti di sini jangan lupa. Nah, untuk ini kelompok terakhir kalau bisa sama kalian akan pilih apa? Dan kami itu akan pilih proyeknya yang berdimensi ibu yaitu poster. Oke, kenapa nih alasannya kenapa pilih poster? Karena kami itu baru memahami ya gitu mengenai struktur istilah dan komponen dalam seperti ini. Kami ingin menggunakan poster. Oke. Kalau bahan bahan mana boleh? Bahan bahan sudah dituliskan? Sudah dituliskan. Untuk sekarang jangan lupa juga tahapan penyusunan jadwal itu kalian di sini ya. Semangat. Semangat. Gimana anak-anak ini waktu sudah 30 menit atau sudah beres? Belum. Nah, karena kita ini baru sampai ke penyusunan jadwal saja ya. Nanti silakan selanjutnya bisa dikerjakan di luar pelajaran kita. Bisa di rumah, siapa boleh, tapi nanti ibu akan memonitoring via WhatsApp kayak gitu. Nah, untuk pengumpulan proyeknya, ibu sebetulnya sudah merencanakan nih dikumpulkan akan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Gimana, setuju gak? Setuju ibu. Setuju? Pembelajaran per hari ini ada nggak sih yang mau menyimpulkan soal pembelajaran per hari ini? Siapa yang pengen? Siapa? Coba. Saya aja Bu. Oke, boleh Aulia. Silakan. Gimana setelahnya? Jadi pada hari ini tuh kita udah mengetahui gitu mengenai struktur sel dan komponen yang berperan di dalam sintesis protein. Kami juga udah merancang proyek yang nantinya akan kami buat untuk mengembangkan pemahaman tadi mengenai materi sintesis protein ke dalam suatu proyek. Selanjutnya itu yang tadi yang proyek dua dimensi sama video kreatif. Oke, itu ya kesimpulan Aulia. Sesuai gitu ya sama kesimpulan yang ibu gitu ya, bahwa pada hari ini kita itu sudah mempelajari mengenai struktur sel dan komponen yang berperan dalam sintesis protein. Serta juga sudah merancang nih suatu proyek gitu ya yang nantinya akan kalian buat sebagai sebuah eksplorasi dari pemahaman kalian terkait sintesis protein kayak gitu. Nah, ada pun tugasnya itu perlu diingat gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan tes sumatif gitu ya untuk mengetahui pemahaman kalian sudah sampai mana gitu. Nah, terus yang kedua untuk proyeknya nanti dikumpulkan ke depan juga ya saya sepakat tadi, dan juga akan melakukan presentasi yang kelompok dari proyek tersebut. Siap ya? Siap ya? Siap. Nah, untuk selanjutnya ada pesan-pesan hari ini. Siapa nih yang pengen ngasih kesan dan pesan terkait pelajaran ini? Boleh sesuatu di depan lah. Di sini, Pak. Boleh nih, kamu mau ngasih emat yang mana guys? Yang ini aja. Oke, itu kenapa tuh misalnya gitu? Karena aku dan teman-teman senang dulu pada pelajaran hari ini itu kita bisa mengeksplorasi pelajaran dengan proyek gitu ibu. Terus kan kita juga mengambil 3D, itu bakal seru banget sih. Terus pesannya semoga di pertemuan selanjutnya bisa lebih seru dari pertemuan kali ini. Terima kasih ya mereka atas pesan-pesannya. Boleh silakan untuk sekarang selanjutnya rapihkan bukunya, kemudian tempat duduknya kembali semua. Boleh. Silakan rapihkan dari buku. Sudah dari alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini telah dilaksanakan dengan tertib, aman, rapi gitu ya. Dan pembelajaran berjalan secara lancar kayak gitu. Nah, tolong kasih dulu dalam bentuk. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran, silakan pada ketua kelas untuk berdoa. Baik, sebelum kita kelar, baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dibuka. Alhamdulillah. Baik anak-anak, terima kasih ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Kami sayang Ibu. Selamat kami. Terima kasih Bu.
saya buatkan di WhatsApp untuk berkelompok kayak gimana. Oke, untuk hal itu siapa di atas meja, gawainya juga siapa di atas meja, gawai. Nah, mau mulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin terlebih dahulu. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa supaya kita yang mengerti Tuhan. Berdoa untuk Tuhan. Oke, seperti biasa Ibu akan membaca kehadiran terlebih dahulu. Yang dipanggil namanya bilang hadir. Nazmi, Hisap Ala, ada Ibu Yoga, ada Putri, ada Ibu Nurul Afwa, ada Ibu Muraifa, ada Aulia, ada Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, kita langsung mulai saja pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat ya nih? Materi kemarin kita sudah bahas apa? Ya, betul ya. Mengenai apa coba? Mengenai struktur sel dan komponen dan terperan dalam bentuk sintesis protein serta strukturnya. Oke, bagus ya. Jadi betul kemarin itu kita sudah mempelajari mengenai struktur sel dan komponen yang terperan dalam sintesis protein. Termasuk kita juga sudah merancang, gitu ya, merancang untuk proyek nanti hari itu akan dipresentasikan hasilnya. Kemudian ibu sudah melihat di WhatsApp dan juga sudah melihat Google Drive terkait pengerjaan kalian sudah bagus-bagus sekali. Alhamdulillah, selalu ya sudah terlihat produk-produknya bagus ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ya mengenai pemahaman yang divisualisasikan atau yang dituangkan dalam suatu proyek. Nah, sekarang anak-anak semuanya sudah penasaran nggak dengan hasil dari proyek tiap kelompoknya? Atau udah penasaran? Nah, tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini itu pesan tadi menyajikan proyek yang mendukung pembelajaran sintesis protein berdasarkan hasil rancangan yang telah dibuat dengan tepat. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta ini mampu menjelaskan tahapan sintesis protein melalui proyek pembelajaran yang dibuat dengan tepat. Nah, kan tadi semuanya sudah penasaran, kita langsung mulai saja ya untuk presentasinya. Untuk presentasi itu dilakukan oleh perwakilan tiap kelompok itu satu orang untuk mempresentasikan selama 7 menit, oke? Boleh. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke menguji hasil nih, menguji hasil proyek. Kayak gitu ada yang mau ditanyakan dulu, ya? Ibu rasa dari 2 dimensi dulu deh, dari 2 dimensi lanjut ke video kreatif, terus ke 3 dimensi. Siapa sok? Yang 2 dimensi siapa yang mau pertama? Boleh kalau pertama mau bisa mulai ya? Silakan. Boleh untuk mempresentasi selama 7 menit dan Ibu akan menilai di belakang. Baik, Bu. Baik teman-teman, saya kemarin kelompok 6 akan mempresentasikan hasil proyek dari kami, yaitu poster mengenai komponen sintesis protein dan fungsinya. Yang pertama itu ada nukleus dan sitoplasma, yang mana nukleus itu berfungsi untuk mengatur aktivitas sel dan sitoplasma itu berfungsi dalam tahapan kedua yaitu translasi. Lalu selanjutnya itu ada DNA ini fungsi dan yang terakhir ini ribosom, yang mana itu tahap akhir pada sintesis protein. Nah, seperti itu nih bisa dilihat. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Oke, terima kasih ya kalau yang fokus. Sekarang selanjutnya dari video kreatif siapa yang mau? Ayo Bu, boleh. Silakan udah untuk maju depan. Perkenalkan, nama saya Hilda, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kelompok kami membuat video kreatif tentang pengembangan sintesis protein. Selamat menyaksikan teman-teman. Sintesis protein, jadi gimana sih proses sintesis protein itu? Ini dianggap dari tahap 1, transkripsi dan transkripsi gimana? Nah, itulah proses sintesis protein. Salam cek, bye. Sekian video dari kelompok kami. Semoga teman-teman mereka semua. Terima kasih. Oke, bagus ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan untuk ngomong terakhir dari untuk rekan ini. Siapa pernah dulu ya? Oke, silakan untuk depan. Perkenalkan, saya kenapa? Saya panggil nomor 1 akan presentasikan hasil proyek kami itu model 3D sintesis protein. Nah, di sini itu ada 2 bagian, ada nukleus dan juga ada sitoplasma. Nukleus itu terdapat jadinya transkripsi, sedangkan sitoplasma terdapat jadinya translasi. Nah, di nukleus itu terdapat DNA, yang mana pada DNA itu terdapat gula pentosa, bahan nitrogen yang stik ini, yang merah itu adenin, yang warna biru itu tinin, yang warna hijau guanin, dan yang warna kuning biru sitosin. Nah, kemudian di sini juga ada DNH, artinya karena nitrogen itu sudah dilepas. Kemudian ada proses translasi terjadi pada sitoplasma, yang mana mRNA yang tadi ini akan terjadi pencetakan atau
Oke, boleh. Putri. Gimana tanggapannya? Itu yang aku nggak sampai ke proses transkripsi sama translasi gimana Bu? Kalau itu gak apa-apa ya, karena setiap KKP itu sudah memiliki nilai dan kriteria nilainya masing-masing. Tapi sekarang setelah mendapatkan penjelasan dari Nurul, siapa kan mengenai hak-haknya? Hak-hak itu manfaatnya, jadi sama ada perbedaan, karena itu saling melengkapi gitu ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit tanggapan dan juga penilaian gitu ya. Jadi untuk yang pertama dulu pada poster, itu poster sudah baik ya. Untuk coba Ibu bisa lihat, nah ini sudah baik ya. Pengambilan gambarnya sudah baik, warnanya sudah baik. Namun kalau boleh saran, ini komponennya ada yang kurang gitu ya. Misalkan RNA, terus tambahkan ada RNA-nya dan juga DNA-nya seperti itu. Nah kalau video, itu video sudah baik ya, sudah suaranya jelas, tulisannya jelas gitu. Untuk dalam proses pengambilan videonya juga jelas, tetapi kalau boleh saran, silakan tambahkan elemen-elemen gambar yang mendukung gitu ya. Jadi tidak hanya tulisan saja. Nah untuk ini yang terakhir 3D itu sangat bagus gitu ya. Itu sangat baik sekali untuk semuanya ya, baik sekali untuk semuanya. Ini bagus, tetapi untuk ini juga bagus, dia kata-katanya bagus. Tapi kalau sedikit saran, ini pentasannya itu tidak melekat pada bulan pentasannya, tetapi berada di tengah-tengah kayak gitu ya. Jadi itu bisa diperbaiki untuk proyek-proyek selanjutnya. Jika misalkan nanti ada kekuatan proyek seperti itu, gitu deh. Itu catatan dari Ibu. Nah untuk sekarang, karena kan sekarang kalian sudah membuat proyek ya, sedang mempresentasikan juga. Silakan yang KPD kan bagian tadi ada, silakan tuliskan kelebihan, kekurangan dan sebagainya yang kalian buat. Lalu hambatan-hambatannya apa saja, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah? Oke, kalau sudah boleh nanti dari perubahannya pakai itu. Nah ini sebagai penguatan dari Ibu. Karena kan masih ingat gambar ini. Jadi kan mereka juga menanyakan ya, apa sih gitu ya hubungannya dengan material ini, dijelaskan ya. Jadi suatu proses sintesis protein itu diibaratkan sebuah dapur gitu ya yang berada di restoran. Nah dapur dan resep sebagai DNA, di mana kan dalam suatu buku resep itu kan mengandung macam-macam resep-resep yang akan menjadikan suatu hidangan makanan gitu ya. Nah ini sama halnya dengan proses sintesis protein. Di dalam DNA itu merupakan sumber informasi genetik yang berada di dalam inti gitu ya. Di mana nanti inti tersebut itu memberikan instruksi dalam pembuatan suatu protein. Sama halnya nanti resep pun akan membentuk atau ketika sudah diolah itu akan membentuk suatu hidangan makanan gitu. Nah terus nanti dalam inti itu akan terjadi yang namanya proses transkripsi, di mana penyalinan ya dari DNA menjadi mRNA kayak gitu. Nah seperti gambar yang ini ditunjukkan ada kopi yang sedang menyalin dari buku ke salinannya, itu nanti dikasihkan kepada asistennya sudah berupa mRNA gitu ya. Nah itu proses penyalinan. Nanti dari mRNA ini akan dibawa dari inti ke ribosom, di mana ribosom ini merupakan diibaratkan suatu dapur, jadi tempat terjadinya translasi gitu ya. Di mana kalau misalkan makanan kan diolah ya di dapur, kalau ini mah mRNA diolah yang nantinya akan menjadi serangkaian asam amino kayak gitu. Nah nanti setelah di ribosom ya ada dari proses translasi, maka akan menghasilkan suatu produk yang namanya protein. Kalau misalnya di dalamnya itu maka menghasilkan suatu makanan. Kalau misalkan di yang pertama di DNA lalu ditranskripsi disalin ya melalui proses translasi dan menghasilkan protein kayak gitu. Paham ya? Nah sebelum ditutup seperti biasa deh, Ibu pengen dan satu orang yang menyampaikan apa ya kesimpulan. Siapa yang ingin kita begini? Saya dulu. Boleh, perluas dan silakan. Ya, baik Bu. Jadi pada hari ini kita tuh sudah mengetahui dulu tentang struktur sel dan juga komponen-komponennya. Yang pertama adalah sintesis protein seperti proses transkripsi dan translasi. Hal ini berbeda tidak pernah kita buat dulu seperti tadi ada melalui dimensi, poster dan juga berkali. Oke, bagus ya. Ini sesuai dengan kesimpulan yang Ibu sampaikan gitu ya, bahwa hari ini kita sudah melaksanakan presentasi berupa proyek. Proyek ini kan sesuai dari pemahaman kalian yang dieksplorasi dalam suatu proyek gitu ya, di mana sekarang juga kita sudah mengetahui mengenai struktur sel, komponen yang terkandung sintesis protein, kemudian kita mengetahui juga tentang tahapan proses sintesis protein, dan juga transkripsi, translasi gitu. Juga kalian sudah menghasilkan suatu produk yang sangat luar biasa.
Jika ada kendala bisa bilang ya Ibu. Baik, Bu. Ya, sudah diserah sudah? Sudah ya Ibu. Silakan Ibu. Pak? Ya, silakan. Sudah Ibu. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan. Seperti biasa juga, Ibu pengen ada yang ngasih pesan dan pesan dari pertemuan hari ini. Silakan, oh boleh dulu, silakan. Mengambil, ya silakan kalau aja. Ini tuh gimana ya? Oh ini, dulu mau kasih yang mana? Ini, kenapa tuh ya itu? Karena memang materi itu agak rumit, tapi kami itu senang karena medianya juga mendukung kami terus, sehingga udah paham dan juga penjelasan itu udah cukup sangat membantu kami di dalam media. Terus untuk pesan itu semoga kedepannya lebih seru lagi dan ikuti caranya dengan terlalu cepat. Makasih ya. Oke, alhamdulillah sebelum pembelajaran pada hari ini silakan untuk dirapikan dulu tempat duduknya. Kalau bisa dimasukkan ke dalam tas. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah berjalan sangat lancar, tertib juga gitu ya. Karena Mas itu benar-benar luar biasa gitu ya, selalu belajar secara aktif. Nah, oke. Untuk pembelajaran hari ini silakan kepada kelompok untuk kali ini doang terlebih dahulu. Bu. Baik, sebelum kita pulang, langkah baik kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Baik, terima kasih ya semuanya. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.